Bab 386. Akulah satu-satunya yang tersisa untuknya. Gadis kecil itu menatap Long Chen, mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Jangan takut. Bersama kita di sini, dia tidak akan menyakitimu lagi. Beritahu paman. Long Chen berjongkok dan menenangkan ketakutan gadis kecil itu dengan suara lembut. Gadis kecil itu perlahan-lahan mulai tenang. Setelah menyeka air matanya, ia akhirnya berkata, Dia ayah tiriku, dan dia sering minum alkohol. Begitu mabuk, dia akan memukul ibuku dan memukulku. Ibuku kini berlumuran darah karena semua pukulan itu, dan dia terbaring di tanah, tak bergerak. Aku takut, jadi aku berlari keluar untuk meminta bantuan, dan dia mengejarku sampai jauh. Ketika orang banyak mendengar hal ini, mereka menatap laki-laki itu dengan mata sinis karena terkejut. Apakah yang dikatakannya benar? Long Chen bertanya. Anak itu ngomong sembarangan. Jangan percaya, dia tidak mengerjakan PR-nya dan lari setelah aku membentaknya. Aku khawatir padanya, jadi aku lari. Dia pikir aku mengejarnya. Pria itu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, sekali melihat ekspresinya, orang akan tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Lebih lama lagi, kata Long Chen tegas. Kirim 2 saudara untuk membawa orang ini ke rumahnya. Jika dia masih hidup, selamatkan dia segera. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku segera. Baiklah, katanya. Long R segera memerintahkan 2 saudaranya yang menahan pria itu untuk membawanya pergi. Long Chen, di sisi lain, terus berbicara dengan gadis kecil itu dan menghiburnya. Dari mulut gadis kecil itu, Long Chen belajar banyak tentang keluarganya. Mimpi buruk. Pengalaman gadis kecil itu hanya dapat digambarkan sebagai mimpi buruk. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan duduk, menunggu saudara-saudaranya pergi ke rumah gadis kecil itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Rumah gadis kecil itu tidak jauh dari sini. Sekitar 10 menit kemudian, Long R menerima telepon. Ekspresi Long R sangat serius. Setelah menutup telepon, Long Chen segera bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Dia sudah pergi. Suara Long R rendah. Mendengar ini, suasana hati semua orang menjadi berat. Paman, apa maksudmu dia sudah tiada? Apakah ibuku sudah meninggal? Gadis kecil itu bertanya pada Long Chen. Long Chen membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Sungguh kejam sekali bagi seorang anak berusia 8 atau 9 tahun untuk menceritakan bahwa ibunya telah dipukuli sampai mati dengan cara berdarah. Xialing dan yang lainnya juga tidak berani mengatakan apapun. Hati mereka melunak, dan mata mereka memerah. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Long R, kirim beberapa orang lagi untuk membereskan kekacauan ini. Bawa juga bajingan itu kembali. Long R segera membuat pengaturan. Curan, bawa gadis ini ke kamar mandi dan obati dia. Setelah itu, beri dia makan. Long Chen berkata dengan lembut. Baiklah, serahkan padaku. Zhao Curan mengulurkan tangannya dan memegang tangan gadis kecil itu. Gadis kecil itu sedikit takut, dan dia buru-buru meraih lengan baju Long Chen. Jangan takut, nak. Ikutlah dengan kami. Kami tidak akan menyakitimu, kata Wu Shuang. Ketika gadis kecil itu melihat Xiao Wu Shuang, yang seusia dengannya, ia langsung bersikap lebih santai. Ia bergumam, kaulah si kecil. Ayo pergi, nak. Kami akan melindungimu. Zhao Curan berbicara dengan lembut. Berlangsung, kata Long Chen. Baru setelah mendengar ini, gadis kecil itu mengikuti Zhao Curan ke dalam kediamannya. Pria itu segera dibawa kembali. King Zi berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat. Ia ingin melihat berapa lama Chen akan menangani masalah ini. Pria itu ketakutan. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Dialah yang bunuh diri, bukan aku. Pak. Long Chen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria itu. Kemabukan pria itu telah lama hilang dari tubuhnya. Tamparan ini membuatnya semakin berpikiran jernih. Setelah kau membunuhnya, kau takut masalah ini akan terbongkar, jadi kau mengejar gadis kecil itu sampai ke sini, kan? Long Chen bertanya. Pria itu menggigil, tidak mampu membantah. Long Chen melotot ke arah lelaki itu, marah tanpa sebab. Kalau saja binatang buas ini tidak terlalu banyak minum dan kesulitan berlari, gadis kecil itu mungkin juga akan tertangkap. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Ceritakan semuanya kepadaku dari awal sampai akhir. Suara Long Chen terdengar hikmat dan membawa nuansa keagungan yang tak dapat dijelaskan. Pria itu menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata Long Chen. Wanita jalang itu, aku memintanya membelikanku daging kepala babi untuk dimakan bersama anggur, tapi dia malah memintaku membelinya sendiri. Dalam kemarahan,
aku memukulnya beberapa kali dengan botol anggur, tapi siapa tahu. Siapa tahu, aku benar-benar tidak sengaja, aku bunuh dia. Long Chen menyela pria itu. Dia tidak tahan lagi mendengarkan. Long Er tertegun. Membunuh. Long Chen berkata dengan suara berat. Baru pada saat itulah Long Er bereaksi. Kemudian, telapak tangan Long Er menyapu, dan dengan kilatan cahaya dingin, kepala pria itu langsung terpisah dari tubuhnya. Long Chen berbalik dan berjalan kembali ke dalam istana. Tunggu, haruskah kita memberitahu Tuan Kota? Tanya Xialing. Lakukan saja apa yang menurutmu baik, kata Long Chen. Xialing tersenyum pahit. Dia bisa melihat bahwa Long Chen sangat marah. Namun niat membunuh ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Qingzi mengikuti Long Chen ke dalam kediamannya, mengikutinya dari belakang sepanjang jalan. Long Chen melirik Qingzi dan berkata dengan acuh tak acuh, Nona Qingzi, suasana hati saya sedang tidak baik. Agar tidak mengganggu Anda, saya ingin meminta Anda untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Jangan ikuti saya. Dia sudah terbunuh, dan masalahnya sudah selesai. Kenapa kau perlu khawatir? Aku tidak masalah. Kau tidak akan mengerti meskipun kukatakan. Tidak apa-apa kalau aku tidak memberitahumu. Long Chen mendesah. Bagaimana rencanamu menghadapi gadis kecil itu? Tanya Qingzi. Kediaman Xia yang agung bisa menoleransinya, jawab Long Chen hanya dengan dua kata. Qingzi mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, ia tetap mengikuti Long Chen. Kembalilah dan beristirahat. Long Chen berkata lagi. Aku rasa kamu tidak seburuk yang kukira. Setidaknya tidak ada yang salah dengan karaktermu. Aku menantikan pertarungan denganmu. Qingzi tertawa. Pergi ke tempat tidurmu dan bertarung. Enyahlah, katanya. Wajah Qingzi langsung muram. Long Chen menatap wajah gelap Qingzi dan suasana hatinya yang buruk langsung membaik jauh lebih baik. Tidak lama kemudian, Long Chen tiba di ruang makan Xia Manor yang agung. Itu karena gadis kecil itu sedang makan di sana. Xiao Hushu menopang dagunya dengan kedua tangan dan menatap gadis kecil yang sedang makan dengan mulut penuh. Ia tertegun. Penampilan gadis kecil yang menggemaskan itu sungguh menggemaskan. Mengapa kamu begitu lapar? Wu Shuang kecil tak dapat menahan diri untuk bertanya. Makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Makan pelan-pelan. Zhao Churan menepuk punggung gadis kecil itu. Enak sekali. Gadis kecil itu bergumam. Long Chen merasa sedikit sedih saat melihat ini. Kalau dia lahir di keluarga kaya, dia akan disayangi bak putri. Namun, akan selalu ada perbedaan dalam nasib manusia. Setelah makan, Long Chen bertanya kepada gadis kecil itu, mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini bersama kami dan bersekolah dengan Nona Wu. Apakah kamu bersedia? Paman, aku tidak bisa. Aku ingin kembali menemani ibuku. Katanya hanya aku yang tersisa. Kalau aku tidak kembali, dia akan sedih. Dia mengedipkan mata besarnya dan berkata dengan sangat serius. Mendengar ini, Zhao Churan tak kuasa menahan tangis. Ia merasakan sakit hati di hatinya. Bahkan Long Chen sedikit tercekat. Anakku, kamu sudah tidak punya ibu lagi. Ibumu sudah pergi ke surga. Bab 387. Wanita gila. Paman, bisakah kau memulangkanku? Karena kau sudah menangkap orang yang mencintaiku dan ibuku, aku seharusnya baik-baik saja saat kembali, kan? Gadis kecil itu menatap Long Chen dengan mata penuh semangat. Kau tidak bisa kembali, kata Long Chen tegas setelah menarik napas dalam-dalam. Kenapa? Gadis kecil itu begitu ketakutan hingga wajahnya sedikit pucat, dan air mata menggenang di matanya. Melihat ini, hati Long Chen terasa sakit. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengatakan kebenaran padanya saat ini. Jika dia menceritakannya, hal itu akan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan pada gadis kecil itu. Sudah terlalu banyak bayangan padanya, dan Long Chen tidak ingin dia menderita lebih lama lagi. Oleh karena itu, Long Chen memutuskan untuk berbohong. Gadis kecil, ibumu tidak tahan dengan pria itu dan pergi. Dia pergi ke luar negeri. Ayah tirimu sudah ditangkap dan dijebloskan ke penjara, jadi tidak ada yang bisa merawatmu sekarang. Tapi kami bisa merawatmu. Lihat, ada banyak kakak perempuan di sini. Mereka semua bisa merawatmu. Ibumu bilang dia berharap kamu bisa tinggal bersama kami. Mengerti? Long Chen menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya sekuat tenaga sementara air matanya terus mengalir. Jelaslah bahwa dia benar-benar ingin kembali. Gadis kecil, paman tidak berbohong padamu. Ibumu benar-benar pergi ke luar negeri. Jadilah anak baik dan ikuti kami. Ibumu akan kembali untuk menemukanmu nanti.
Xialing berjongkok dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Kata-kata Xialing sangat menular dan sangat ramah. Gadis kecil itu mungkin tidak mempercayai kata-kata Long Chen, tetapi setelah mendengar kata-kata Xialing, dia mempercayainya. Setelah dia mempercayainya, dia menangis lebih keras. Long Chen menghela napas. Dia tidak punya pilihan. Xialing memeluk gadis kecil itu dan menghiburnya dengan lembut. Long, Zhao Churan, dan yang lainnya juga menghiburnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Semua orang juga tahu namanya. Dia dipanggil Li Qianqian, nama yang sangat biasa. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa nama ini akan bergema di seluruh dunia di masa mendatang. Beberapa hari telah berlalu, dan Li Qianqian perlahan-lahan mulai terbiasa dengan lingkungan di kediaman Xia Agung. Setiap hari, Wu Shuang juga mengajak Li Qianqian keluar untuk pamer, dan Li Qianqian pun menjadi pengikut kecil Wu Shuang. Wu Shuang sangat menyukai Li Qianqian dan sering mengajarinya beberapa kemampuan yang menurut Li Qianqian tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, Long Chen juga telah pulih ke kondisi puncaknya. King Zi tidak sabar untuk melawan Long Chen saat dia melihat ini. Pada hari ini, King Zi menemukan Long Chen. Saya pikir sudah waktunya. King Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Apa kau terburu-buru? Long Chen tersenyum. Kau di Xia Manor yang agung. Kami sudah memperlakukanmu dengan baik. Semua orang memperlakukanmu seperti tamu. Sekarang, kau benar-benar berpikir untuk bertarung denganku. Apa perlu, dasar tidak tahu terima kasih. Kau tak perlu berpura-pura bodoh. Pertarungan antara kau dan aku tak terelakkan. Mata King Zi penuh tekad. Long Chen menghela napas. Kalau begitu, ayo kita bertarung di tempat lain. Tidak nyaman bertarung di Xia Manor. Tapi di mana? Tanya King Zi. Di gunung di luar kota, kata Long Chen. Baiklah, katanya. Aokiji sangat berterus terang. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Long Chen juga sangat lugas. Karena mereka akan bertarung cepat atau lambat, dia akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Awalnya, Long Chen tidak ingin bertarung dengan King Zi sedini ini. Lagi pula, dia tidak yakin apakah penguasa Gunung Abadi itu masih bersembunyi di prefektur Qian. Jika sesuatu terjadi padanya, kediaman Xia yang agung akan menderita kerugian besar. Namun, King Zi tidak mempertimbangkan hal ini untuknya. Long Chen hanya bisa menyimpan ini dalam hatinya. Setengah jam kemudian, Long Chen dan King Zi tiba di kaki gunung di luar kota. Tempat ini terpencil dan tidak berpenghuni. Akan sangat sulit bagi orang luar untuk menemukan pertempuran di sini. Penduduk Xia Manor Agung tidak tahu bahwa King Zi dan Long Chen akan bertarung hari ini. Keduanya, yang terpisah sekitar 10 meter, saling memandang dalam diam. Aura mereka terus meningkat. Semenit kemudian, Aokiji perlahan mencabut pedang patah itu. Pedang patah itu terlempar keluar, dan cahaya terang melesat naik, membelah langit. Niat membunuh yang dingin mengunci Long Chen. Long Chen menatap King Zi dan merasakan auranya. Ia merasa sedikit ragu. Aura wanita ini terlalu kuat. Dilihat dari auranya, King Zi juga telah memasuki alam penciptaan, yang tidak lebih rendah darinya. Pertempuran ini ditakdirkan menjadi pertempuran sengit, pertempuran di mana hidup dan mati tidak menentu. Apakah kamu siap? King Zi berkata dengan dingin. Long Chen menjawab. King Zi tidak membuang waktu lagi dan menyerang Long Chen dengan pedangnya. Pertempuran hebat pun terjadi begitu saja. Ledakan. Ledakan. Tabrakan ki spiritual menyebabkan tanah bergetar. Kedua sosok itu terus berpapasan dan exchange bertiup kencang. Di Istana Xia yang Agung, Xialing dan yang lainnya panik ketika mereka tidak dapat melihat Long Chen dan King Zi. Ada yang tidak beres. Kedua orang ini menghilang bersamaan. Kurasa mereka pergi mencari tempat lain untuk bertarung. Xialing berkata dengan tegas. Kemana mereka akan pergi untuk pertempuran terakhir? Tidak akan ada kecelakaan, kan? Ayo kita cari dia. Zhao Churan mulai cemas. Jangan. Karena Long Chen pergi melawan King Zi di belakang semua orang, itu artinya dia tidak ingin masalah ini terbongkar. Jadi, jangan cari mereka, kata Liu Chan. Apa yang dikatakan Yue Ying masuk akal. Xialing berkata, Long Chen pasti takut musuh-musuhnya akan mengetahui pertarungannya dengan King Zi. Jika Long Chen terluka parah, kediaman Xia kita yang agung akan berada dalam bahaya besar. Itulah sebabnya dia memilih untuk tidak mencolok dan melawan King Zi. Kita tunggu saja dia kembali. Skenario terburuknya adalah Long Chen kalah. Tapi kupikir karena King Zi sudah tinggal bersama kita selama beberapa hari, kita harus memperlakukannya dengan baik. Jika dia benar-benar menang, dia tidak perlu membunuh Long Chen. Kakak Long Chen tidak akan kalah. Dia pasti menang.
Mata Wu Shuang tampak penuh tekad. Saya juga yakin dia akan menang, kata Long Er juga. Saya harap begitu. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Pertempuran di kaki gunung di luar kota telah berakhir. Long Chen dan King Zi keduanya terluka parah. Keduanya bermeditasi di tanah, jubah mereka berlumuran darah. King Zi memelototi Long Chen. Niat bertarung di matanya belum padam. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Long Chen begitu mengerikan. Bahkan jika dia menggunakan semua teknik terkuatnya, dia tetap tidak akan bisa melakukan apapun pada Long Chen. Keterkejutan Long Chen tidak kalah dari keterkejutan King Zi. Long Chen sudah menduga kalau King Zi sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka kalau King Zi akan mampu bertarung seri dengannya. Kalau saja bukan karena garis keturunannya yang kuat dan kemampuan pemulihan yang lebih hebat dari Aokiji, dia mungkin sudah tumbang. Apakah kamu masih ingin bertarung? Long Chen menatap King Zi dan berkata, aku masih ingin bertarung. Semuanya, istirahatlah 10 menit. Setelah 10 menit, kita lanjutkan, kata King Zi. Dasar wanita gila, apa kau benar-benar ingin mempertaruhkan nyawamu? Kita anggap saja seri, bagaimana? Long Chen bertanya. Tidak, kita harus menyelesaikan ini dengan tuntas. Aku, King Zi, tidak akan membiarkan siapapun bermain imbang denganku. Kau kalah, atau aku kalah? King Zi berkata dengan suara berat. Kau benar-benar wanita gila. Bab 388. Jimat jahat. King Zi mengabaikan Long Chen dan fokus pada pemulihan. Melihat ini, Long Chen juga buru-buru pulih. Ini karena Long Chen tahu bahwa wanita gila ini benar-benar ingin melawannya lagi. Dia tidak akan berkompromi. Kekuatan King Zi juga membuat Long Chen waspada. Kultivasi wanita ini luar biasa kuat dan tak terukur dengan akal sehat. Khususnya, ilmu pedangnya bisa dibilang luar biasa. Tepat saat Long Chen ingin memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri, sebuah kecelakaan terjadi. Niat membunuh muncul dan mengunci Li Xiu. Li Xiuke membuka matanya dan melihat cahaya keemasan menyilaukan jatuh. Siapa itu? Ekspresi Long Chen berubah, dan dia buru-buru menghindar. Ledakan! Ledakan! Cahaya keemasan itu jatuh dan menghancurkan lubang dalam tempat Long Chen berada. Cek-cek, reaksimu memang cepat, tapi tidak ada gunanya. Sebuah bayangan hitam muncul, membawa sebilah pedang panjang berwarna emas, dan menebas lagi. Ia bergerak sangat cepat dan muncul bagaikan hantu, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Long Chen. Long Chen berhasil menghalanginya, tetapi karena luka-lukanya, ia terpaksa mundur selusin langkah. Long Chen juga mengenali pria itu sebagai penguasa Gunung Abadi. Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak bisa pergi. Long Chen mencibir. Demi membunuhmu, aku sudah bersusah payah. Kuharap kau mati lebih awal agar usahaku tidak sia-sia. Sang penguasa Gunung Abadi menyerang dengan ganas. Dalam 10 detik singkat, ia telah menebas lebih dari 10 kali. Untuk sesaat, bayangan pedang itu pekat saat menyerang Long Chen. Long Chen berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya, tetapi ia terluka parah. Ia tidak berhasil menangkisnya dan terkena beberapa pukulan. Puff! Long Chen memuntahkan seteguk darah, dan ekspresinya sangat jelek. Kalau saja dia tidak terluka, orang tua dari Gunung Abadi ini tidak akan berani bersikap sombong. Ketika penguasa Gunung Abadi melihat bahwa Long Chen masih bisa berdiri setelah menerima lebih dari selusin serangannya, pupil matanya mengecil. Tepat saat dia hendak menyerang lebih jauh, Aokiji melancarkan aksinya. Suara mendesing. King Zi mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah penguasa Gunung Abadi. Sang Master Gunung Abadi mengangkat alisnya. Meskipun King Zi juga terluka, dia tidak bertarung dengannya. Nona King Zi, orang ini juga musuhmu. Kenapa kau membantunya? Sang Guru Gunung Abadi bertanya. Aku tidak tahan dengan perilakumu yang tercela, kata King Zi dengan sungguh-sungguh. Nona muda King Zi, kamu benar-benar. Ledakan! Ledakan! Tuan Gunung Abadi tiba-tiba menerkam Long Chen. Long Chen tengah berjaga-jaga, namun penguasa Gunung Abadi itu tiba-tiba berhenti. Long Chen menemukan bahwa jimat berkarat berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke ruang di antara alisnya. Cek, cek. Setelah kau terkena jimat jahat itu, energi spiritualmu akan terus terkuras. Kekuatan sihir apapun yang kau gunakan, itu akan sia-sia. Nak, tamatlah kau. Haha, selamat tinggal. Sang penguasa Gunung Abadi berbalik dan pergi, menghilang tanpa jejak. Sebenarnya dia ingin sekali membunuh Long Chen sendiri. Akan tetapi, dengan bantuan King Zi, penguasa Gunung Abadi itu tidak mau melawan pendekar pedang abadi. Pedang bela diri surgawi, Simen Wuhen, merupakan eksistensi mengerikan yang bagaikan sejarah hidup. Oleh karena itu, meskipun penguasa Gunung Abadi tidak takut pada King Zi yang terluka, dia tidak berani bertarung dengan King Zi.
Dia takut pada pedang bela diri surgawi. King Zi tidak mengejarnya, melainkan berjalan ke arah Long Chen. Melihat wajah pucat Long Chen, ekspresi King Zi sedikit rumit. Kalau saja dia tidak memaksanya bertarung dengan dirinya sendiri, dia tidak akan disergap. King Zi merenungkan dirinya sendiri dengan saksama. 2 kali ia harus melawan Long Chen, ia dimanfaatkan oleh penguasa Gunung Abadi untuk mencari kesempatan menyerang Long Chen secara diam-diam. Suasana hati King Zi menjadi lebih buruk ketika dia memikirkan hal ini. Dia adalah orang yang terbuka dan jujur dalam segala hal, tetapi sekarang dia sangat terganggu oleh penguasa Gunung Abadi. Nona muda King Zi, apa jimat jahat itu? Long Chen bertanya. Jimat jahat. Wajah King Zi menampakkan ekspresi gelisah. Bukannya dia tidak tahu, tetapi dia tidak berani memberitahu Long Chen. Nona King Zi, apakah Anda tidak tahu atau tidak ingin memberitahu saya? Ai, tidak apa-apa jika Anda tidak mau memberitahu saya akan menyelidikinya sendiri. Sepertinya pertempuran di antara kita hanya bisa berakhir di sini. Selamat tinggal. Long Chen menghela napas dan berbalik untuk pergi. Melihat punggung Long Chen, King Zi merasakan kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan. Segera setelah itu, King Zi maju beberapa langkah dan berdiri di depan Long Chen. Jimat jahat itu sangat mengerikan. Itu adalah benda peninggalan zaman kuno. Seperti virus, ia akan terus berkembang biak di tubuhmu dan tak bisa dihilangkan. Kultivasi dan kehidupanmu akan dihancurkan oleh jimat jahat itu sampai kau mati. Jantung Long Chen berdebar kencang saat mendengar kata-kata King Zi. Apakah jimat jahat itu benar-benar menakutkan? Itu bukan ancaman. Long Chen merasakannya sejenak dan berkata, aku bisa merasakannya ada di pikiranku, tapi kurasa itu bukan ancaman. Cobalah mengedarkan energi Anda. King Zi menatap Long Chen. Long Chen mengerutkan kening dan segera mengedarkan energinya. Setelah menyalurkan energi spiritualnya, Long Chen tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya. Energi spiritual di tubuhnya menjadi tak terkendali, dan jimat jahat itu melahap energi spiritualnya. Dengan cara ini, bahkan jika kultivasi Long Chen sangat tinggi, dia tidak bisa menggunakannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Long Chen akhirnya berubah. Inilah hal yang mengerikan tentang jimat jahat. Jimat itu seperti belenggu yang mengunci kultivasimu, sehingga mustahil bagimu untuk menerobos. Kau hanya akan dipaksa mundur sampai kau tak sanggup bertahan lagi. Kata King Zi. Penguasa Gunung Abadi ini benar-benar telah mengerahkan banyak upaya. Dia bahkan menggunakan benda berharga seperti itu padaku. Long Chen penuh dengan niat membunuh. Dia duduk di tanah dan tidak terburu-buru untuk pergi. Long Chen memikirkan solusi dan tidak menyalahkan King Zi. Setelah sekian lama bergaul, Long Chen sedikit banyak memahami King Zi. Aokiji suka berkelahi, tetapi sifatnya tidak buruk. Meskipun penguasa Gunung Abadi dipanggil karena King Zi, itu bukan salah King Zi. Namun, King Zi tidak berpikir demikian. Long Chen, maafkan aku. Kalau aku tidak memaksamu melawan, monster tua dari Gunung Abadi itu tidak akan menemukan kesempatan. Ini semua salahku. Aku akan bertanggung jawab atasmu. King Zi menggertakkan giginya dan berkata, tanggung jawab apa? Aku membunuh adikmu, dan sekarang aku dikutuk karenamu. Dendam antara kau dan aku dihapuskan. Mulai sekarang, kau boleh pergi sesukamu dan aku akan pergi sesukaku. Kita urus urusan kita sendiri. Long Chen berkata sambil tersenyum pahit. Melihat Long Chen yang berpikiran terbuka, hati King Zi bergetar. Dia telah melihat terlalu banyak kultivator dan terlalu banyak orang yang mengaku sebagai ahli di luar dunia. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang mampu memiliki sikap mental seperti itu saat menghadapi kejadian besar dan situasi yang gawat. Terutama karena Long Chen tidak menyalahkannya, ini membuat King Zi merasa semakin bersalah. Aku sudah makan makanan dari Istana Xia Agung, jadi aku tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Jangan khawatir, sebelum kau pulih, aku akan menjadi pengawal pribadimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku juga akan merahasiakan masalahmu yang diracuni oleh jimat jahat itu. King Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak penting apakah itu rahasia atau bukan. Benda tua dari Gunung Abadi itu mungkin tidak akan diam saja. Kemungkinan besar dia akan mempublikasikannya dan menggunakannya untuk meningkatkan statusnya di dunia kultivasi. Long Chen berkata dengan lembut. Dugaan Long Chen tidak salah. Penguasa Gunung Abadi segera mulai menyebarkan berita itu, menggambarkan Long Chen sebagai orang sekarat yang bisa mati kapan saja. Bab 389. Simen Wuhen, Pedang Surgawi. Hanya dalam beberapa hari, berita tentang Long Chen yang dikutuk dengan kutukan yang tidak dapat diselesaikan menyebar ke seluruh dunia kultivasi, dan terus menyebar. Masalah ini telah sampai ke telinga leluhur Xia.
Leluhur Xia memanggilnya secara pribadi, tetapi Long Chen hanya berpesan agar ia tidak khawatir. Ia bisa menyelesaikannya dan punya rencana. Namun kenyataannya, jimat jahat itu sangat merepotkan. Long Chen telah berusaha menghancurkannya setiap hari selama beberapa hari terakhir, tetapi ia tidak berhasil. Saat ia mengedarkan energinya, jimat itu mulai menyebar seperti sel kanker. Ini sungguh mengerikan dan sulit dihentikan. Karena jimat jahat itu melekat pada jiwa, maka jika dilepaskan akan mengakibatkan kerusakan besar pada jiwa. Long Chen mencari-cari dalam ensiklopedia dokter abadi dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat menemukan resep yang bagus. Namun, suasana hati Long Chen sudah tenang. Dia tidak terburu-buru. King Zi juga tidak pergi. Kemanapun Long Chen pergi, ia akan mengikuti dan melindunginya. Ia juga aktif membantu Long Chen memikirkan solusi. Sayangnya, setelah 10 hari, mereka berdua tidak berdaya. Sepertinya tidak ada cara lain. Aku sudah mulai tidak sabar. King Zi mendesah. Long Chen tidak terkejut dengan hal ini. Kau boleh pergi. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak menyalahkanmu, kata Long Chen sambil tersenyum. Meskipun begitu, ada sedikit kesedihan dalam senyumnya. Wajah King Zi memucat dan ia langsung berkata, kau salah paham. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku hanya ingin membawamu menemui guruku. Guruku telah kembali ke masa lalu. Ia mungkin punya cara untuk menyelesaikan masalah jimat jahat itu. Itu tidak terlalu bagus. Aku pernah membunuh muridnya sebelumnya. Maukah dia membantuku? Kata Long Chen sambil tersenyum pahit. Kalau dia bisa menyelesaikannya, dia pasti akan membantumu. Lagi pula, orang yang kau bunuh itu sama sekali bukan murid guruku. Itu hanya angan-angan orang itu. Aku mengikuti arah angin untuk menemukanmu dan bertarung, tapi aku tidak menyangka akan ada banyak masalah. King Zi mendesah. Jadi begitu. Long Chen berpikir keras. Jangan ragu, jimat jahat ini tidak bisa ditunda. Ikutlah denganku menemui Tuan. Sekalipun dia tidak bisa memecahkannya, dia pasti bisa memberikan beberapa nasihat atau kiat yang berguna. Kata King Zi. Baiklah kalau begitu, tidak ada salahnya mencoba. Kata Long Chen. Ya, pergi dan beritahu wanita cantikmu. Kami akan berangkat. King Zi berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa kamu begitu cemas? Kenapa kita tidak pergi besok saja? Tidak, pergilah dan ucapkan selamat tinggal kepada mereka segera. Sikap King Zi sangat tegas. Nona King Zi, saya akan salah paham jika Anda memperlakukan saya dengan baik. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kamu masih ingin bercanda, kalau tidak cepat, kamu akan benar-benar lumpuh. King Zi melirik Long Chen dan berkata, baiklah, beri aku waktu sebentar. Baiklah, aku akan menunggumu di pintu. Setengah jam kemudian, Long Chen dan King Zi diam-diam berangkat dan meninggalkan kota prefektur Qian. Long Chen bahkan secara khusus menginstruksikan Xia Ling dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan informasi apapun. Sebab, dia khawatir kalau makhluk tua dari Gunung Abadi itu tahu kalau dia tidak berada di prefektur Qian, dia mungkin akan bertindak gegabah. Namun, Long Chen hanya sedikit khawatir. Lagi pula, bahkan jika penguasa Gunung Abadi benar-benar menerobos masuk ke Istana Xia Agung, penduduk Istana Xia Agung tidak bisa dianggap enteng. Saat ini, kultivasi Xia Ling, Zhao Churan, Li Yuechan, Long Er, dan yang lainnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika mereka bergabung, penguasa Gunung Abadi mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika ia pergi. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Long Chen dan King Zi telah bepergian ke banyak tempat sebelum akhirnya tiba di kota surgawi bela diri. Kota surgawi bela diri adalah kota kuno dengan sejarah 3000 tahun. Kota ini dekat dengan Laut Selatan yang tandus, dan di seberang laut terdapat dinasti-dinasti lainnya. Sejak zaman kuno, kota surgawi yang penuh dengan seni bela diri telah melahirkan banyak pahlawan. Kota ini merupakan kota legendaris dengan banyak kisah misterius. Di dunia saat ini, kota surgawi bela diri memiliki teknologi yang lebih maju, tetapi orang-orang masih dapat merasakan aura kuno. King Zi membawa Long Chen ke kota. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di kaki sebuah gunung di kota. Long Chen mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Samar-samar ia bisa melihat beberapa istana di gunung berkabut. Tuan ada di gunung. Kalau kamu ketemu dia nanti, jawab saja pertanyaannya dengan jujur. Dia tidak akan menyakitimu. King Zi berkata dengan lembut. King Zi membawa Long Chen ke atas gunung. Dalam waktu singkat, mereka berdua sampai di puncak gunung. Pemandangan di puncak gunung itu luar biasa indah, dan seseorang dapat melihat seluruh kota surgawi bela diri dalam sekejap. Terlebih lagi,
Long Chen dapat merasakan bahwa ki spiritual di gunung ini sangat padat, dan itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari tempat lain. Ini mungkin yang sering disebut orang zaman dahulu sebagai surga. Kamu sudah berkultivasi di sini sejak muda, jadi tingkat kultivasimu terlalu rendah. Long Chen menggoda. Apakah kamu masih menginginkan bantuanku? Napas Kingzi terhenti. Aku akan memikirkannya, aku harus merepotkan Nona Kingzi. Enyahlah, jangan bicara padaku dengan cara yang begitu sopan. Kingzi melotot ke arah Long Chen. Mungkin dia sendiri tidak menyadarinya, tetapi setelah menghabiskan waktu bersama Long Chen, nada suaranya tidak lagi sedingin saat mereka pertama kali bertemu. Atau lebih tepatnya, sikap dinginnya sekarang sedikit lebih berapi-api. Beberapa menit berlalu, dan Kingzi membawa Long Chen ke aula utama di tengah. Di depan aula, seorang gadis berusia 10 tahun sedang tertidur lelap. Air liur bahkan menetes dari sudut mulutnya, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Aokiji melangkah maju dan menepuk lembut kepala gadis kecil itu. Siapa? Siapa? Gadis kecil itu tiba-tiba melompat dan membelalakkan matanya yang sebening kristal. Ketika menyadari bahwa itu Kingzi, gadis kecil itu kembali duduk. Kakak Kingzi, kenapa kau begitu menyebalkan? Aku sedang tidur siang, tapi kau malah mengetuk pintuku. Apakah Tuan ada di dalam? Tanya Kingzi. Tentu saja. Kalau tidak, untuk apa aku duduk di depan pintu? Kata gadis kecil itu dengan suasana hati yang buruk. Gadis kecil itu melirik Long Chen sambil berbicara, tetapi dia tidak bertanya siapa dia. Aku akan membawanya masuk untuk berbicara dengan guru tentang sesuatu, kata Kingzi. Kakak senior, apakah kamu tidak takut guru kita akan marah padamu karena membawa Long Chen ke gunung surgawi bela diri kita? Anak kecil yang penakut, pergilah ke pinggir dan bermainlah di lumpur. Aokiji tidak peduli dengan gadis kecil itu. Gadis kecil itu berdiri dan menghentakkan kakinya dengan marah. Ketika Long Chen melewatinya, ia menarik-narik bajunya dan berbisik, Long Chen, aku benar-benar curiga kakak seniorku telah jatuh cinta padamu. Kau harus berhati-hati. Long Chen tertegun. Ia tersenyum dan berjalan ke aula tanpa berkata apa-apa. Faktanya, gadis kecil itu telah meninggalkan kesan mendalam pada Long Chen saat pertama mereka bertemu. Dia sebenarnya sudah menduga bahwa dia adalah Long Chen. Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa kecerdasannya tidak seperti anak kecil. Namun, Long Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sebab setelah memasuki aula, ia melihat seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila di atas futon. Orang tua itu memiliki rambut putih di kepalanya, dan janggutnya yang seputih salju begitu panjang hingga tergerai ke tanah. Rasanya seperti sudah lama sekali ia tidak bergerak. Merasakan kedatangan Kingzi dan Long Chen, kelopak mata lelaki tua itu berkedut, tetapi ia tidak membuka matanya. Salam, guru. Kingzi membungkuk dan sangat hormat. Orang yang kamu bawa itu Long Chen, kan? Simen Wuhen berbicara perlahan, suaranya serak. Saya junior. Salam, senior. Long Chen membungkuk. Melihat sosok legendaris ini, suasana hati Long Chen tidak tenang. Pedang bela diri surgawi, Simen Wuhen, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa meskipun dia tidak bergerak, Long Chen masih merasakan penindasan yang besar. Long Chen juga merasa bahwa meskipun lelaki tua itu tidak membuka matanya, dia tampak sedang mengamatinya. Perasaan ini sangat misterius. Anak muda, mengapa kamu mengikuti Kingzi ke sini? Simen Wuhen bertanya. Tuan, dia terkena jimat jahat. Tuan Gunung Abadi menyergapnya. Aku membawanya ke sini untuk bertanya apakah Tuan punya cara untuk mematahkannya. Kingzi berkata dengan lembut. Jimat jahat. Simen Wuhen tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak menyangka Long Chen akan terkena jimat jahat. Senior, apakah Anda punya cara untuk memecahkannya? Long Chen bertanya. Penguasa Grensia Manor sebenarnya disergap oleh Gunung Abadi. Sebagai penguasa Grensia Manor, kekuatanmu tampaknya tidak sebanding. Simen Wuhen tertawa. Long Chen menghela napas. Kultivasiku tidak tinggi. Aku hanya beruntung. Tolong jangan menertawakanku. Tuan, saya sedang melawan Long Chen. Saat kami berdua terluka, makhluk tua dari Gunung Abadi itu tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Mustahil untuk bertahan, jelas Aokiji. Pria dari Gunung Abadi itu memang licik dan licik. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan jimat jahat terakhir pada Long Chen. Hampir mustahil untuk menghancurkan jimat ini, tetapi bukan berarti mustahil untuk mencobanya. Kata Simen Wuhen. Perkataan Simen Wuhen membuat Long Chen sangat terkejut. Wajah Kingzi juga dipenuhi kegembiraan. Ia tahu bahwa gurunya pasti punya cara. Long Chen tidak ragu-ragu dan langsung bertanya bagaimana cara memecahkannya. Namun, Simen Wuhen tidak langsung menjawab pertanyaan Long Chen setelah berpikir sejenak.
Ia hanya berkata, kau boleh pergi dulu. Aku akan bicara dengan King Zi. King Zi akan memberitahumu detailnya. Bagaimana? Baiklah kalau begitu, terima kasih atas bantuannya, senior. Long Chen tersenyum pahit dan tidak punya pilihan selain berjalan keluar dari aula. Setelah Long Chen pergi, Simen Wuhen menatap King Zi. King Zi, kau seharusnya tahu satu atau dua hal tentang betapa mengerikannya jimat jahat ini. Aku bisa menyelamatkannya, tapi aku perlu tahu apa pendapatmu tentang anak ini. King Zi sedikit bingung saat mendengar ini. Tuan, menurutku Long Chen orang yang baik dan cocok berteman. Kurasa kita bisa dianggap teman sekarang, kata King Zi setelah berpikir sejenak. Jika mereka hanya teman, tidak ada gunanya bagiku untuk membantu mereka. Kata Simen Wuhen. Guru, mengapa demikian? King Zi sangat bingung. Simen Wuhen berkata, satu-satunya cara untuk menyelamatkannya sekarang adalah aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk memasuki roh primordialnya dan menemukan titik keseimbangan yang tepat untuk menarik jimat jahat ke roh primordialku. Jika aku melakukan ini, aku akan kehilangan separuh hidupku. Aku khawatir aku tidak akan hidup lama. Jadi, jika kau bersikeras melakukan ini, aku juga bisa membantumu. Ini. Ekspresi King Zi sedikit berubah karena terkejut. Ia segera berkata, Si Zun, muridku tidak ingin kau melakukan ini. Kalau begitu, temanmu itu hanya bisa menunggu ajalnya. Sayang sekali. Anak itu juga ahli di generasinya. Sayang sekali dia meninggal seperti ini. Simen Wuhen mendesah. King Zi menggertakkan giginya erat-erat sementara hatinya dipenuhi emosi yang rumit. Ini mungkin kesempatan terakhir Long Chen untuk bertahan hidup. Apakah mereka akan menyaksikan Long Chen mati? Akan tetapi, jika tuannya bertindak, dia akan merasakan sakit yang lebih hebat lagi. Karena gurunya telah membesarkan dan mengajarkannya ilmu kultivasi, maka dia bisa berada di tempatnya saat ini. Dalam dilema seperti itu, Aokiji benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Simen Wuhen secara alami dapat melihat masalah King Zi, tetapi dia tidak menunjukkannya. King Zi, karena dia sudah di sini, jangan terburu-buru pergi. Biarkan dia tinggal beberapa hari. Aku akan lihat apakah ada cara lain, kata Simen Wuhen. Baiklah, terima kasih atas bantuannya, guru. King Zi membungkuk dan meninggalkan aula. Setelah menemukan Long Chen tidak jauh dari aula, King Zi berkata, metode yang dibicarakan guru pada dasarnya tidak mungkin. Sangat sulit untuk dicapai. Kenapa? Bisakah kau memberitahuku metode spesifiknya? Tanya Long Chen. Aokiji ragu-ragu. Dia takut jika dia memberitahunya, Long Chen akan menggunakan cara curam untuk membuat tuannya membantunya. Dengan cara ini, tuannya akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, jika dia tidak mengatakan apapun, King Zi akan merasa tidak enak. Long Chen dapat mengetahui bahwa King Zi tidak ingin mengatakan apapun dari perubahan ekspresinya. Long Chen berkata, Nona King Zi, sepertinya ini tugas yang mustahil. Aku percaya padamu. Kalau begitu, lupakan saja. Bagaimanapun juga, terima kasih telah membawaku ke sini. Aku belum melakukan apapun. Ngomong-ngomong, guru sudah bilang padamu untuk tidak pergi terburu-buru. Tinggallah di gunung selama beberapa hari. Mungkin guru akan membantumu menemukan cara untuk menghancurkan jimat itu dalam beberapa hari ke depan, kata King Zi. Lupakan saja. Kurasa aku akan kembali dulu, kata Long Chen sambil tersenyum pahit. Kalau aku kurang beruntung, aku tidak akan mati di negeri asing. Omong kosong, kau tidak akan mati. Dia pasti akan hidup bahagia. Percayalah, tinggallah beberapa hari lagi, jawab Aokiji tegas. Nona King Zi, maaf merepotkan Anda. Bahkan jika pada akhirnya kamu akan mati, aku harap kamu bisa membiarkanku menyelesaikan semuanya dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk membantumu, oke? King Zi menatap Long Chen. Long Chen menatap mata King Zi yang tulus dan akhirnya mengangguk lembut. Long Chen bisa merasakan betapa luar biasanya Gunung Wutian. Mungkin Simen Wuhen benar-benar bisa menemukan cara untuk membantunya jika dia tetap tinggal. King Zi segera menyiapkan tempat bagi Long Chen untuk tinggal dan membiarkannya beristirahat dengan baik. Dia tidak tahu bahwa Simen Wuhen telah melihat semua ini. Simen Wuhen bergumam dalam hati, gadis kecil, aku ini orang yang sekarat. Kalau aku bisa membantumu menguji karakter anak ini, aku akan membantunya sekali saja. Tapi, kalau dia tidak lulus, aku tidak hanya tidak akan membantunya melepaskan jimat jahatnya, aku bahkan akan mengusirnya. Saat malam semakin larut, Long Chen berguling-guling di kamarnya, tidak dapat tertidur. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Sebuah suara datang dari luar pintu. L.A.N.R. Nona Laner. Long Chen mengerutkan kening dan bertanya, ada yang bisa saya bantu?
Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Tuan Muda. Bisakah Tuan Muda membuka pintunya? LANR bertanya. Maaf, sudah malam. Bisakah kita bicarakan besok? Tanya Long Chen. Tuan Muda Long, ini masalah mendesak. Saya harus merepotkan Anda. Suaranya terdengar sangat cemas. Long Chen mendesah, bangkit dan membuka pintu. LANR masuk ke ruangan dan menutup pintu dengan keras. Baru pada saat itulah Long Chen melihat bahwa LANR berpakaian sangat tipis dan luar biasa seksi. Terutama pegunungannya, yang hampir seluruhnya terlihat di udara. Long Chen terkejut dengan situasi ini dan segera berbalik. Nona Lanner, pakaianmu terlalu terbuka. Tuan Muda Long, Lanner telah berada di gunung ini sepanjang tahun. Terkadang, ada beberapa masalah yang harus saya selesaikan sendiri. Saya benar-benar ingin merasakan seorang pria. Bisakah Anda memuaskan saya sekali ini saja? LANR memeluk Long Chen dari belakang. Long Chen buru-buru mendorong Lanner. Lanner, jangan main-main. Jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Long, sekarang sudah larut malam. Tuan Besar Simen dan yang lainnya sudah tidur. Tak akan ada yang tahu. Percayalah, saya sudah berada di puncak gunung sepanjang tahun. Saya tahu segalanya. Jangan takut. Ayo. LANR menempel erat pada Long Chen, napasnya bagaikan anggrek. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan mendorong Lanner dengan marah. Ia berkata dengan tegas, Nona Lanner, saya tidak bercanda. Silakan tinggalkan kamar saya segera. Kalau tidak, saya akan memanggil Nona Kingxi. Tuan Muda Long, kau. Apa kau tidak tertarik pada wanita? Aku tidak butuh tanggung jawabmu, aku hanya menyukaimu, apa aku salah? Lanner hampir menangis. Bagiku, kau hanyalah wanita yang sangat asing. Itu saja. Aku, Long Chen, memang menyukai wanita, tapi aku tidak suka hubungan seperti ini yang tidak memiliki batas. Jadi, silakan pergi. Nada bicara Long Chen tegas. Aku membencimu. LANR menghentakkan kakinya dengan keras, membuka pintu, dan pergi dengan cepat. Kakak senior LANR, apa yang kau lakukan di kamar kakak Long malam-malam begini? Long Chen samar-samar dapat mendengar suara gadis kecil itu. Long Chen tidak terlalu memperhatikannya. Tepat saat ia hendak menutup pintu, sesosok kecil muncul di depan pintu. Melihat Long Chen hendak menutup pintu, dia segera menghentikannya dan berkata secara misterius, Kakak Long, mengapa kakak Lanner mencarimu barusan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.